Bab 250. Walaupun Ravindra terlihat sangat santai, sebenarnya dia diam-diam melakukan semua hal ini. Pantesan dia dipanggil raja. Keseraman pria ini yaitu dia tidak pernah terlihat melakukan sesuatu, tetapi sudah mendapat hasil yang sangat stabil. Ravindra mengulurkan tangannya, merangkul Isabel dari belakang, lalu mencium kepala Isabel. Jika Rahel bisa lebih mengerti, aku pasti bisa memaafkannya karena hubungan kita dulu. Sayangnya, dia tidak seharusnya menyentuhmu, wanitaku. Aku tidak akan membiarkan orang untuk membulinya, karena cuma aku yang boleh membuli. Setelah mengatakannya, Ravindra tiba-tiba menyentuh dada Isabel. Wah, sepertinya makin membesar. Isabel tidak menyangka Ravindra bisa mempermainkannya di depan umum. Seketika wajahnya langsung memerah. Jangan begitu. Isabel memperingatinya dengan sebal. Di sini banyak orang. Ravindra menarik nafas yang panjang, mencium aroma lembut yang hanya dimiliki Isabel, lalu berkata, "Aku sangat benci dengan acara begitu. Walaupun aku bisa melihatmu, tetapi aku tidak bisa berdiri di sisimu setiap saat." Isabel tertawa dan berkata, "Kita belum siap mengatakan yang tadi. Apakah kamu sudah tahu sesuatu?" Ravindra tidak menentang. Dia tetap mencium aroma Isabel, tetapi masih belum bisa dipastikan karena aku sudah memilikimu. Jadi aku tidak bisa memastikannya. Biarkanlah Barko yang membantuku mencari tahu. Apa maksudnya? Oh iya, Rahel pernah berkata, keluarga mereka sudah melemah. Apa maksud itu? Apakah keluarga Ran sudah bangkrut? Isabel lanjut berkata, "Iya, sepertinya beberapa tahun yang lalu keluarga Ran berpindah ke Australia. Rahel di sana bersekolah. 6 tahun yang lalu, saat Rahel tiba-tiba menghilang, keluarga Ran juga bersembunyi. Perusahaan langsung dijual. Mereka sekeluarga langsung menghilang. Hingga beberapa hari yang lalu, aku mendapat informasi jika keluarga Ran pernah terjadi sebuah kejadian besar dan membuat usaha mereka bangkrut. Lalu Rahel pun menghilang. Tapi kehilangan dia tidak ada hubungan apapun dengan usaha keluarga Ran." Ravindra lanjut berkata, "Sudahlah, kamu tidak perlu memedulikan masalah ini. Sekarang sasaran Rahel sudah berpindah ke Barko. Apakah kamu sudah boleh tenang padaku?" Wajah Isabel sekali lagi menjadi merah. "Aku tidak tenang. Apa Barko itu rela ditipu?" Isabel sengaja mempertanyakan lagi. "Iya, dia kan bodoh," Ravindra berkata tanpa memikirkan. Seorang yang hanya tahu bermain dengan wanita dan tidak tahu jika dirinya yang bodoh. Jadi, jika dia bisa lolos dari tipuan Rahel, itu sungguh ajaib. Saat ini perbincangan Nyonya Besar Kitadara dengan Rahel sudah selesai.
Wawat sudah menutup teleponnya dari awal dan balik dengan cepat. Isabel menganggukkan kepalanya dengan Wawat. Wawat langsung menganggap tidak ada yang terjadi, lalu membawakan segelas susu untuk Isabel. Rahel dan Nyonya saling berjalan ke sana kemari. Tidak lama, Stephen tidak dapat menahan lagi. Dia menarik pasak Rahel ke tempat yang bersih dan tenang. Sungguh gaya Stephen. Stephen, apa yang kamu lakukan? Lepaskan tanganku. Rahel mendorong Stephen dengan gila, lalu menatapnya dengan marah. Stephen pun melepaskan tangannya, lalu dengan tidak percaya bertanya, Rahel, kenapa kamu bisa bersama dengan Bargo? Apakah kamu tidak tahu dia hanyalah pria yang suka bermain wanita? Rahel dengan ekspresi tidak mempedulikan, lalu melihat sekilas Stephen. Kenapa kamu menolak untuk membawaku ke acara ini? Stephen, beberapa hari yang lalu, kamu masih berkata padaku akan menyayangiku. Kenapa dalam waktu per hari, kamu berubah menjadi orang yang berbeda? Stephen terkejut karena ditanya balik. Tatapan yang disertai dengan kasihan menatap Rahel. Rahel, apakah kamu memiliki kesulitan tersendiri? Kamu boleh mengatakan padaku, kamu tidak perlu menyiksa diriku sendiri. Iyakah? Rahel menatap Stephen. Kalau begitu, marilah kita bersama. Apa yang kamu katakan? Stephen menatap Rahel seperti menatap hantu. Rahel melihat Raisa yang berdiri di kejauhan. Dia berjalan maju selangkah dan menggandeng tangan Stephen, lalu menempelkan seluruh badannya di dalam pelukan Stephen. Ekspresi Raisa tiba-tiba berubah. Isabel mengulurkan tangannya menahan tangan Raisa. Mari kita lihat apa yang akan dilakukannya. Raisa menggertakkan giginya berkata, Stephen tetap tidak tahan untuk menemuinya. Tampaknya perbincangan kita kemarin tidak memiliki efek. Tidak, tetap memiliki efek. Lihatlah ekspresi Stephen. Bukankah sangat tergesa dan emosi? Isabel tidak berhenti menasehati temannya. Percaya diri saja. Raisa baru menggenggam balik jari tangan Isabel. Isabel merasakan jari tangan Raisa yang tidak berhenti bergetar. Pria dan wanita yang sedang jatuh cinta, mereka tidak bisa merasakan isi hati mereka sebenarnya. Orang yang di sekitar lebih jelas daripada mereka yang mengalaminya. Stephen tidak menyangka Rahel bisa mengatakan kata itu. Dia langsung mendorong Rahel. Apa yang kamu katakan? Stephen, kita bersama-sama dari kecil. Bukankah kamu pernah mencintaiku saat kecil? Rahel lanjut menatap Stephen berkata, kamu pernah mengatakan aku adalah wanita yang terindah dan terimut yang pernah kamu temui, iya kan? Aku sudah putus dengan Ravindra. Kita tidak bisa balik seperti yang dulu lagi. Jadi Stephen, kita sudah boleh bersama. Stephen menatapnya sambil memikirkan Rahel sudah gila. Aku hanya menganggapmu sebagai adik perempuan. Tetapi kita bukan saudara kandung kan? Stephen, jika kamu benar-benar menyayangiku, nikahlah padaku. Rahel lanjut berkata. Stephen tidak tahan,
lalu berjalan mundur ke belakang. Dia merasakan Rahel semakin susah untuk dimengerti lagi. Kata-kata ini kenapa bisa sembarang diucapkan? Beberapa tahun yang lalu, dia sudah tahu jika dia mencintai Raisa. Iya, cinta, bukan suka. Walaupun rasa sayang pada Rahel dan membantunya hingga demi Rahel hampir putus dengan Ravindra, dia merusakkan pertemanan lamanya. Itu semua tidak palsu. Tetapi suka itu suka, cinta itu cinta. Saat kecil mungkin bisa timbul rasa suka yang masih bocah. Tetapi saat Rahel dan Ravindra bersama, dia hanya memiliki perasaan suka seperti saudara, bukan cinta. Rahel yang sekarang pasti sudah gila karena bisa mengatakan hal begitu. Aku anggap hari ini kamu tidak mengatakan apapun. Stephen menahan dan berkata, aku tetap saja sama. Kamu jangan merusak jalanmu sendiri. Barko tidak cocok denganmu. Tetapi dia adalah tuan muda kedua kita Dara. Sebagai tuan muda kedua kita Dara, walaupun tidak bisa dibanding dengan Ravindra, tetapi dia sudah lebih baik dari orang lain. Kenapa aku tidak boleh mengiyakannya? Rahel berkata dengan tidak bersalah. Stephen akhirnya mengerti. Dia memang tidak mengerti Rahel. Yang dikatakan Isabel benar. Waktu dapat mengubah orang. Rahel sekarang bukan lagi Rahel yang dulu. Stephen dengan menatap Rahel dengan tatapan penuh kekacauan. Kalau memang ini pilihanmu, ya sudah, terserah kamu. Rahel tertawa dengan kuat hingga kedengaran semua orang. Stephen, kamu tidak perlu menatapku dengan tatapan itu. Aku memang begitu realistis. Tetapi beberapa hari yang lalu, kamu masih mengatakan padaku jika orang yang paling kamu cintai adalah Ravindra. Ekspresi Stephen tampak sangat kesakitan. Iya, kamu juga sudah bilang itu masalah beberapa hari yang lalu. Tetapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Rahel menjawab tanpa memedulikannya. Tidak bisa menjadi istri Ravindra, jadi istri adiknya juga bagus. Stephen menatap Rahel dengan tatapan tersakiti. Rahel, kamu sudah berubah. Stephen akhirnya mengatakan kata itu. Iyakah? Rahel menatap keluar dengan tenang. Dengan lancarnya dia mengeluarkan sebatang rokok. Kemudian belum sempat merokok langsung direbut oleh Stephen. Jika kamu tidak bisa bersamaku, maka jangan katakan apapun lagi. Rahel dengan datar melihat sekilas Stephen. Kenapa kamu berubah sampai begitu? Stephen lanjut bertanya. Rahel tertawa dengan menghina berkata, kenapa? Iya, karena kenapa? Aku ingin memiliki kekayaan yang banyak, posisi, kekuasaan, dan lain-lain. Jadi, Ravindra tidak tanya, kamu juga tidak mau aku. Jadi, aku hanya bisa mencari pria yang memiliki semua ini. Stephen tidak tahu harus berkata apa. Detik ini, dia benar-benar tidak berkata apapun. Rahel yang memiliki kesan baik, sekarang sudah hilang semuanya. Jelas Rahel yang di depan matanya bukan lagi Rahel yang dia kenal.
Steven merasa dirinya sangat lucu saat membantu Rachel melakukan hal begitu. Dia diperalat orang sampai sini, ternyata dia masih tidak menyesal. Pantesan Raisa mau berpisah dengannya. Pantesan Raisa langsung membuat surat pengunduran diri. Seberapa buta matanya dulu. Sudahlah, aku balik jika tidak ada masalah lagi. Hari ini adalah pasangan wanita, Barko. Alis Rachel mengerut setelah berkata, Steven, jangan sembarangan cari aku lagi jika tidak ada masalah. Setelah mengatakannya, Rachel pun pergi. Steven tetap berdiri di tempat dan sadar setelah terdiam dalam waktu yang lama. Beberapa tahun ini, sepertinya dia sudah salah. Isabel melayani tamu lain dengan senyuman sopan dan tidak berhenti berputar di antara tamu yang datang. Saat Isabel melihat Rachel kembali berdiri di sisi Barko dan berdiri di samping Barko seperti orang yang sangat kecil, Isabel merasa kemunculan Rachel kali ini tidaklah gampang dan tidak mungkin tidak memiliki tujuan. Isabel tetap merasa jika sasaran Rachel tetaplah di keluarga Kitadara dan dirinya sendiri. Kakak ipar sepupu sungguh baik. Terdengar suara Stella dari belakang. Cinta pertama abang sepupu ada di sini. Kakak ipar sepupu masih bisa tertawa ya. Tidak tahu memang hati kakak ipar sepupu yang sangat lapang dada atau tidak pernah mencintai abang ipar. Isabel menolehkan kepalanya. Stella menatapnya dengan sangat tajam, lalu menatap Stella dengan datar. Jadi apa saran dari adik sepupu? Aku harus bagaimana? Apakah harus mengamuk di depan semua orang untuk merusak acara ulang tahun ini?